Oke, ya. Sepertinya masih di klinik, Pak. Masih di klinik ya, sedang berdiskusi dengan dengan dokter. Dokter. Dengan dokter. Silakan Pak Ari ya, manfaatkan teman-teman yang ada saja di sini ya. Silakan. Ya, bisa dimulai. Sebelumnya cek dulu ya, cek sound. Apa kedengeran semuanya? Rekan-rekan? Terdengar, Pak. Ya, Pak. kita mulai ya. Mantap Pak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Selamat siang semuanya. Ya, Mbak. Siang, Mbak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, semangat ya. Apa semuanya udah makan siang? Sehat. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Saya lupa bawa bekal, Pak. Tadi istirahat makan aja. Saya lupa bawa bekal, Pak. Oh, kalian bawa bekal. Alfian Darmaji Pak. Alfian Darmaji tadi diganti Pak. Ya, oke. Ya, untuk yang sudah Dari mana makan Puhi? siang, berarti kita berarti sudah punya energi ya untuk belajar. Dan untuk yang belum, ya sabar saja. Ya karena kalian sendiri ya, kenapa tidak memanfaatkan waktu istirahatnya? Jadi hanya memanfaatkan untuk bermain. Oke, sebelum kita ke materi, langkah baiknya kita membacakan doa dulu ya. Silakan KM Perhotelan. Ini siapa KM Perhotelan? Tri, Pak. Tri kayaknya, Pak. Tri. Ya, Tri. Siapa? Tri. Baik, Pak. Ya, duduk siap. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Tri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat buat kalian ya. Ya, kita mulai saja langsung materi. Nah, pembelajaran kita hari ini atau materi yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian hari ini yaitu materi lanjutan dari minggu-minggu kemarin ya. Kalian yang pertama sudah mengetahui atau mempelajari tentang unsur cerpen, itu dari unsur intrinsik cerpen, pengertian cerpen, lalu cara menyusun kerangka. Nah, sekarang lanjutan pembelajaran hari ini kita akan menulis cerpen. Menulis cerpen dengan menggunakan metode menulis berantai. Jadi nanti akan Bapak tunjang dengan media pembelajaran Google Doc ya. Kalau misalkan ada yang bertanya ini apa sih menulis berantai itu? Apa sih menulis berantai? Nah, menulis berantai ini adalah menulis secara kelompok, secara bergantian. Jadi orang pertama nanti giliran pertama untuk menulis, setelah selesai akan disambung dengan orang kedua. Jadi melanjutkan ya, bukan membuat tulisan baru, tapi melanjutkan tulisan dari penulis pertama. Jadi nanti setelah itu bergiliran sampai dengan terakhir, nah akan membentuk sebuah cerita yang utuh nantinya. Nah jangan lupa setelah menuliskan beberapa paragraf, di bawah dan di pojok sebelah kanan kalian tuliskan nama kalian. Nah, biar nanti pas presentasi itu tahuan nih mana yang tidak nyambung. Nah, nanti di situ kita akan mengevaluasi ya. Oke, Bapak sekarang mau menayangkan PowerPoint dulu ya. Sudah terlihat semua? Udah, Pak. Infografisnya udah nyala, Pak. Sudah dari belakang? Udah, Pak. Jelas. Sudah. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Ini Pak. mana suaranya masih ngantuk apa kenyangan jajan? Terlihat Pak.
Sudah Pak, sudah Ya, terlihat. oke. Kita itu ya. Ini ada nanti Bapak akan menjelaskan dulu. Ya, sudah terlihat lebih besar? Belum Pak. Belum. Sudah Pak. Masih sama Pak. Mungkin lagi OTW ya. Udah? Belum Pak. Belum. Di slideshow, Pak. Di slideshow. Slideshow. Ini sudah slideshow, Kak Vina. Oh, Yang tadi mungkin Sudah? Pak belum di checklist Pak. Sudah terlihat? sudah. Sudah? Sudah tapi masih kecil Pak. Masih kecil. Oh ya udah nggak apa-apa, karena Bapak sudah gede ya. Terbaca Pak. Terbaca kok Pak. Tidak. Oke, kita lanjut saja ya. Ini cerpen. Nah, Bapak akan tunjukkan slide berikutnya. Nah, ada gambar satu di sini, sudah muncul gambar satu. Belum Pak. Belum, Pak. Belum Pak, masih di Belum berubah, Pak. masih di slide yang pertama Pak. Masih di slide yang pertama. Oke, barangkali itu agak lama ya, nanti Bapak beri gambaran di sini. Nah, gambar satu di sini itu ada gambar resepsionis ya. Jadi ada dua karyawan resepsionis hotel. Nah, Bapak pengen tanya pada kalian, punya pengalaman apa kalian di hotel? Coba siapa yang mau memaparkan terlebih dahulu? Sidik, punya pengalaman katanya Pak. Ya, Alfian mungkin? Pengalaman saya sama Sidik Pak ya berdua kemarin Pak. Gimana? Pengalaman saya sama Sidik berdua kemarin Pak. Tentang hotel ini, udah pasti kalian jurusan perhotelan tidak asing ya dengan hotel. Iya, dengan hotel. Coba ceritakan pengalaman kalian tentang resepsionis ini gimana? Boleh saya Pak? Boleh Sidik dulu Tapi aja bukan Pak, hanya soalnya tentang pengalamannya resepsionis, berdua Pak. Ya silakan sok siapa dulu? Ketika pertama kali PPL Pak di hotel gitu kan ya Pak ya. Kemudian saya bareng sama Alfian Pak di sana Pak ke hotel. Nah ketika ada lift, nih Alfian Pak, kamsilpai Pak, bolak-balik masuk lift Pak, segala tombol dipencet-pencet Pak. Jadi nggak mau keluar dari lift Pak, Alfian Pak, kamsilpai sekali Pak. Pak, Oke ya di Sidik ya bagus sekali ke hotel cuman buat mainan di lift aja gitu pencet lift. Oke. Ada lagi kira-kira? Itu Pak, ketika menerima tamu dari luar negeri Pak. Silakan yang lainnya silakan menggambarkan atau menjelaskan tentang ini ya apa pengalaman kalian tuh di hotel itu seperti apa? Resepsionis itu Halo. ini apa ya? Ya silakan. Pak. Ya silakan. Resepsionis. Selanjutnya, nah ini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, melalui metode menulis berantai dengan menggunakan media Google Doc, peserta didik dapat pertama kamu akan dapat menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman sendiri dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen dengan benar. Dua, mengembangkan kerangka yang sudah kalian tulis menjadi teks cerpen utuh. Nah, kalau misalkan kalian tadi Bapak minggu kemarin sudah menginstruksikan kalian untuk mendownload aplikasi Google Doc. Sudah di-download apa belum? Sudah Pak. Sudah, oke, bagus ya. Nah, untuk mengantisipasi kalau misalkan di sini mati lampu atau wifi-nya mati, itu kamu di HP-nya ada kuota nggak? Tidak ada Pak. Ada kuota di HP kalian? Ada, oke ya. Saya ada Pak, saya ada Pak. Ya, kalau Ini nggak ada daftar nanti ya. kita berbagi ya. Nanti Bapak akan mengaktifkan WiFi atau hotspot dari HP Bapak ya. Nggak apa-apa lah, demi pembelajaran kita berlangsung secara lancar ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian
sudah mendownload Google Docs, lalu apa sih itu masih bertanya-tanya, Google Docs itu apa sih Pak? Saya mendownload tapi nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Nah tadi ini sebagai media kita untuk menulis, jadi pas nanti kalian menulis secara bergantian, nanti di situ kan pasti orang terakhir atau orang kedua, ketiga, dan keempat dan kelima itu menunggu giliran. Kalau misalkan kita menggunakan buku, nanti orang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu ada jeda di situ yang lumayan lama ya untuk menunggunya. Jadi untuk kalian agar tidak bosan, nah kalian maka menggunakan Google Doc ini. Jadi kalian bisa melihat teman kalian yang pertama menulis itu, jadi bisa dilihat teman peserta pertama atau kelompok atau teman kalian yang mendapatkan nomor pertama untuk menulis, dia sedang menulis apa sih. Jadi bisa juga kalian melihatnya dan mengawasinya gitu, agar nanti kalian juga bisa merancang nanti setelah mereka itu kalian mau menulis apa melanjutkannya itu ya, manfaatnya itu sangat banyak. Jadi kalian tidak bosan, lalu kalian juga bisa merencanakan mau menulis apa setelah teman kalian, seperti itu. Yang kita lanjutkan, nah ini arti dari Google Docs sendiri ya. Google Docs itu merupakan layanan pengolahan kata gratis yang disediakan oleh Google. Kita bisa membuat, mengedit, berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi kamu di situ bisa membuat. Nah, di sini kan kita membuat ya, bukan mengedit. Jadi kita hanya membuat dan tidak membenarkan dulu gitu, atau tidak mengedit dulu. Karena nanti pengeditan nanti kita di akhir. Nah, kita membuat dulu. Terus Google Docs ini merupakan fitur pertama yang membuat inovasi untuk pengeditan dokumen bersama secara online. Jadi kalian bisa melihat teman kalian sedang menulis apa gitu. Lalu berikutnya, nah kecanggihan dari Google Docs ini. Google Docs memiliki fungsi penyimpanan otomatis. Jadi jangan khawatir ya kalian kalau misalkan baterai kalian low gitu, atau misalkan kalian menggunakan laptop lalu laptopnya mati lampu dan sebagainya, belum di-set. Nah, ini memiliki fitur penyimpanan otomatis. Jadi yang kalian tulis belum sempat di-set, nah itu akan disimpan secara otomatis dan bisa dibuka dan dilanjutkan lagi. Kedua, Google Docs bisa diakses di mana saja, kapan saja. Yang penting kalian punya kuota, jadi bisa diakses dimanapun, karena bisa dibuka melalui handphone kalian. Yang ketiga, membuat dokumen di Google Docs ini bisa mengajak pihak lain berkolaborasi. Nah ini ya, inti dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kita nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman kalian satu kelompok untuk menulis cerpen secara bergantian. Jadi menulisnya secara bergantian, berantai. Nah, lalu yang berikutnya, pada Google Docs ada juga fungsi untuk pihak lain memberikan komentar terhadap dokumen yang kita buat. Terus yang selanjutnya, tersedia fitur di mana kita bisa melihat kembali isi data yang sebelumnya. Dan yang terakhir, Google Docs juga bisa mengubah file PDF menjadi Word dengan mudah. Jadi kamu tidak usah mengganti Word dengan PDF di online ya. Jadi langsung bisa lewat Google Docs tersebut. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Atau kita lanjut saja? Halo anak-anak? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, oke. Lanjut, Kita Pak. lanjut ya. Ya, ini gambaran dari kalian berkelompok lalu menggunakan Google Docs. Ya, nanti akan seperti ini secara berkelompok. Nanti kalian mengetik atau menulisnya itu diketik lewat HP melalui aplikasi Google Docs. Ini gambarannya seperti ini. Jadi nanti orang pertama atau penulis pertama akan menulis dulu dan yang lain menyimak tulisan orang pertama itu melalui HP masing-masing. Jadi tidak mengganggu si penulis dan gitu. Kalian juga bisa memikirkan dulu di otak kalian apa sih yang ingin saya tulis, apa sih yang harus saya tulis untuk melanjutkan tulisan teman kalian itu. Nah,
berikutnya. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang apa sih itu cerpen, lalu ada apa aja di struktur cerpen. Nah, masih ingat dengan struktur cerpen? Apa kalian masih ingat? Sedikit, Pak. Masih ingat? Coba Ahmad, ada apa aja di unsur cerpen? Tema, tokoh, Struktur. penokohan, Alur. struktur ya Pak, Alur. orientasi, Ya, Komplikasi. betul. Resolusi, oke. Pak. Ya, betul. itu ya Pak ya. Ya, Ya, pokoknya itu ya bagus ya. Berarti kalian masih ingat. Nah, jangan sampai lupa ya kalian itu. Karena apa? Struktur cerpen ini sebagai patokan kalian untuk membuat kerangka. Gitu. Jadi kalau kamu lupa struktur cerpen, struktur intrinsiknya ya, apalagi itu, kalau misalnya kalian itu sangat kalian lupa, itu sangat nanti sulitan kalian itu untuk membuat kerangka cerpen. Jadi karena untuk menulis cerpen itu agar mudah menuliskan, kalian membuatkan dulu kerangkanya. Jadi jangan sampai lupa. Tadi kalian sudah masih ingat ya, itu bagus sekali. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada, nah ini ya yang sudah kalian sebutkan tadi betul ya, unsur intrinsik dari cerpen ada tema, ada alur, ada penokohan atau perwatakan, setting, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Oke, semuanya sudah kita bahas pertemuan yang kemarin. Lanjut. Nah, ini untuk langkah pertama kalian untuk membuat kerangka cerpen itu kalian harus mendata dulu. Datalah berbagai pengalaman atau gagasan ide ya untuk dijadikan sebuah cerpen. Contoh misalkan tadi Bapak menayangkan gambar tadi yang gambarnya tersebut itu gambar yang berkaitan dengan hotel ya. Tuh, karena Bapak yakin kalian itu pasti banyak pengalaman sekali tentang hotel karena di perhotelan lah, tidak asing. Kamu bisa mendata dulu, entah itu kalian menginap bersama keluarga di hotel atau romantisnya makan malam di hotel, fasilitas yang disediakan di hotel, makan malam yang mahal di hotel dan sebagainya lah. Nah, baru nanti secara lengkapnya seperti ini ya langkah-langkahnya. Tadi yang pertama itu mendata pengalaman, gagasan, ide, lalu menentukan judul. Nah, Pak, kalau misalkan menentukan judulnya itu apakah boleh nanti saja gitu setelah tulisannya selesai? Nah, boleh. Jadi menentukan judul itu tidak harus di pertama. Kalian tulis dulu sampai selesai, baru kira-kira menentukan judul yang di situ judul yang menarik, boleh ya terakhir menentukan judul juga. Jadi bebas lah. Terus menentukan tokoh dan wataknya. Jadi nanti kalian secara berkelompok itu membuat kerangka dulu ya. Tentukan ingin memunculkan berapa tokoh, lalu watak dari tokohnya itu apa aja, silahkan didiskusikan nanti. Lalu yang terakhir menentukan bagian orientasi ya, orientasi, lalu muncul masalah, kira-kira ada masalah apa, nanti komplikasi atau masalah meningkatnya masalahnya seperti apa, ada sampai klimaks dan sampai penyelesaiannya. Gitu. Nah, ini secara garis besar dari alur cerpen. Pertama ada pengenalan, jadi pengenalan tokohnya dulu, lalu ada konflik yang datang, masalah konflik yang terjadi. Nah, konfliknya itu kamu tentukan mau konflik di hotelnya seperti apa, lalu peningkatan konflik semakin memanas ya. Nah, ini dari puncak dari konflik atau klimaksnya. Terus ada penurunan masalah atau konflik, nah itu sudah muncul sebuah penyelesaian masalahnya, lalu masalah terselesaikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Alfian, itu sebagai penulis pertama, lalu Lia sebagai penulis kedua, Ahmad Asikin penulis ketiga, Siti Rodia sebagai penulis keempat, Triputra sebagai penulis kelima. Di kelompok kedua yaitu Hengki sebagai penulis pertama, Afina penulis kedua, Dimas penulis ketiga, Sidik penulis keempat, Tiara penulis kelima. Nah, nanti kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Langkah yang pertama itu kamu buat dulu kerangka
cerpennya, itu tadi menentukan cerpen sudah kita bahas langkah-langkahnya. Nah, setelah selesai barulah kalian buka aplikasi Google Docs-nya ya. Nanti Bapak kirimkan link Google Docs-nya lewat WA Group. Nanti kalian bisa masuk berdasarkan kelompoknya ya. Jadi ada link pertama itu untuk kelompok pertama, link kedua untuk kelompok kedua. Di situ ada KPD. Nah, kalian menulis di situ menggunakan aplikasi Google Docs. Nah, kira-kira 15 menit selesai? Jangan Pak, terlalu sedikit Pak. Kurang, 30. Pak. Ya boleh Pak, boleh. Lupa, Ya, 30 menit Pak, ya. 30 Pak. Nah, kalau misalkan ada yang belum Kayak paham, apa? silakan bertanya. Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Insya Allah paham, Pak. Oh, paham semua? Ya, Siapa? kalau semuanya paham, silahkan kalian diskusikan untuk membuat kerangka cerpen. Setelah kerangka selesai, baru mulai menulis cerpen, mengembangkan kerangka yang sudah kalian buat tadi melalui aplikasi Google Docs. Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Ya, Oke Pak, sudah Pak. ya, oke, Tri sudah selesai. Berarti kelompok 1 sudah selesai. Nah, gimana penulis terakhir dari kelompok 2 sudah selesai? Tuh Sidik Pak tuh. Sudah Pak, sudah Pak. Oh, sudah Pak. selesai Baru juga. beres, Oke. Pak. Ya. Bapak akan cek ya dan akan tampilkan tulisan kalian ya, hasil tulisan bersama. Nanti tolong secara menurut urutan kelompoknya maju dan membacakan hasil tulisannya. Tapi tidak satu orang. Jadi tulisan yang ditulis oleh kalian ya dibaca oleh kalian sendiri. Jadi ada 5 penulis. Nah, di situ masing-masing nanti akan membacakan tulisannya di depan melalui presentasi. Oke, Bapak akan tampilkan ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 dulu coba Bapak cek, Bapak tampilkan. Ya, ini hasil dari tulisan kelompok 1. Sudah terlihat semuanya? Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat? Pak, Sudah. saya Oke, luar biasa, Pak, ya. saya minus Pak. Pak, saya minus Pak, besarin dikit. Ya kan Alfian itu ke penulis pertama. Sayanya minus Pak, matanya Pak. Besarin sedikit Pak. Ya, oke. Ya, Bapak besarkan biar ini ya terlihat ya. Sudah, gimana? Nah, udah Pak, udah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Eh, Pak. Ya. Sudah ya? Ya, kecil lagi, Apa? Pak. Lagi. Dikit aja Pak. Ini. Ah, gitu Pak, boleh Oke, Pak. silakan kelompok pertama ya maju ke Ayo, depan. Alfian, maju, Alfian. Ayo cepetan, Tri maju, Tri. Siti dulu, Siti. Alfian Maju. dulu, Alfian kan yang pertama. Ya. Ya, coba dihitung ada 5 bener ya. Ada Alfian, Lia, Ahmad Asikin, Ya Pak. ada Siti Roda dan Tri. Oke. Coba bacakan hasil kalian. Yang penulis pertama itu Alfian. Coba Alfian bacakan. Oke Pak. Asiknya liburan ke hotel. Dor, bunyi pistol yang ditembakkan oleh pemeran sinetron yang aku tonton bersama adikku. Dan tiba-tiba aku teringat, Dek, duit kakak yang ada pinjam lusa kemarin mana? Katanya janji mau bayar lusa besok. Kata Kak Tira menagihku. Jangan sekarang Kak, insya Allah nanti aku bayar. Cuman jangan sekarang, belum ada penggantinya, jawabku. Kak, hanya menggeleng-geleng-gelengkan kepalanya. Tanda tidak setuju. Kak, please lah. Mohonku, Kak. Kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Janji itu hutang, Dek. Itu selalu kata Kak Tira yang hampir dia bicarakan kepadaku setiap hari. Ya, oke. Luar biasa ya Alfian nulis pertama. Ini pembukaannya sangat bagus menurut Bapak.
Oke, kita lanjutkan ke penulis kedua. Ada siapa? Lia ya. Lia sebagai penulis kedua. Silakan. Iya Lia. Pak, saya Pak. Silakan. Oh iya, lanjut ya Pak. Ya, esoknya Iya, Mama lanjut, ya. dan Papa sudah janji. Ya, esoknya Mama dan Papa sudah janji akan mengajakku dan kakak ke hotel. Kami akan menginap di sana. Ngalah sama Stella. Keluhku, gak bisa gitu Stella. Kan kamu udah janji sama kakak. Kata kakak lagi, udah deh gini aku bayar sesuai duitku. Jadi kalau aku punya duit langsung aku kasih ke kakak. Kataku dengan berat hati. Oke, itu Pak. Ya, oke Lia, terima kasih. Masih nyambung ya dengan Alfian. Luar biasa berarti Lia memperhatikan tulisan Alfian tadi. Selanjutnya penulis ketiga Iya, dari Pak. kelompok 1 adalah Ahmad Asikin ya. Silakan Ahmad. Cek. Ya Ahmad, silakan. Baik, Pak. Bentar ya, Pak, bentar. Dari. Bentar, Pak. Ahmad. Bentar, Pak, katanya ada telepon dari orang tuanya, Pak. Oh, Baik, silakan Alfian saja dilanjutkan mungkin. ya. Oh ya, Maaf silakan. tadi habis ada tamu dulu. Ya. Mama datang sambil membawa kacamata dan ban renang berwarna pink. Makasih Mama cantik, ucapku. Sama-sama anak cantik, jawab Mama. Pak, Ahmad salah baca katanya Ahmad. Ahmad itu tulisan saya, Ahmad. Ahmad di Oh, yang atas kamu ya? salah. Yang atas Ahmad, yang Tulisan sesampai kamu di sendiri, hotel. yang kamu baca, jangan tulisan orang lain. ulangi. Ayo Ahmad fokus. Ya, sesampai hotel, kami langsung mandi dan bersiap-siap makan malam. Karena besok aku ditantang Papa berenang pagi-pagi. Benar, pasti dingin. Namun, tantangannya membuatku merasa berani. Esoknya aku langsung berenang. Tak sedingin yang aku bayangkan. Agak sedikit hangat airnya. Sepi sekali, hanya ada aku dan 2 anak perempuan. Jadi, hanya ada 3 anak. Papa datang sambil memakai baju biasa dan celana renang. Gak kedinginan deh, tanya Papa sambil menggigil. Biasa aja, jawabku santai sambil menunggu Mama mengambil kacamata renang. Itu Pak. Ya, oke, bagus ya Ahmad juga masih nyambung ya antara yang ditulis oleh Alfian dan Lia hotel. Oke, mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa minggu depan kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok kedua yang katanya tulisannya itu lebih bagus daripada kelompok 1. Kita tunggu sebagus apa. Kalau misalkan tidak bagus, kita sorakin ya. Ya, oke. Bohong, Pak, bohong. Saya Terima tidak kasih. percaya, Pak. Belum terbukti. Ya, kita apakah benar-benar bagus atau hanya bagus di mulut saja? Oke, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Oke, suatu